Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Tim manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengatakan sangat penting bagi timnya untuk membawa Marc Marquez sesegera mungkin mengendarai RC213V. Honda sedang berada dalam masa kritis setelah Marquez tidak benar-benar terlibat dalam pengembangan motor dalam 2 tahun terakhir. Cedera lengan kanan atas dan masalah pada penglihatan membuat juara dunia 6 kali MotoGP 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019 itu tak maksimal dalam membantu Honda mengembangkan motor. Melihat performa Honda yang tidak kunjung membaik, Marquez memutuskan hadir di paddock MotoGP Austria untuk memberikan masukan kepada para insinyur. Tetapi itu belum membantu para pembalap Honda mendapatkan bentuk terbaiknya di atas RC213V. Terlihat dari hasil yang mereka dapatkan di Red Bull Ring, di mana hanya Alex Marquez LCR Honda Castrol yang berhasil mendapatkan poin dengan finish P14. Melihat hal tersebut, Puig berharap Marquez bisa segera menggeber Honda RC213V untuk mencari tahu di mana letak kelemahannya. Menurutnya, hanya The Baby Alien yang bisa memperbaiki masalah pada motor. Jika Marc tidak mengikuti tes di Misano dalam 2 pekan ke depan, itu akan menjadi masalah besar, kata Puig seperti dilansir Motosan. Dokter mengatakan kepadanya, pada 25 atau tanggal 26 Agustus, akan melakukan pemindaian CAT untuk melihat kondisi tulangnya. Kami akan melihat bagaimana perkembangan tulangnya, tetapi secara pribadi saya pikir untuk balapan belum bisa, namun untuk tes itu mungkin saja terjadi. Meski tidak untuk lap yang tak terbatas, setidaknya dia bisa melakukan 4 lap untuk memberitahu kami sesuatu, karena ini akan sangat penting. Jika akhirnya dia bahkan tidak dalam tes, maka kami akan melanjutkan dengan hal yang sama, dan semuanya akan menjadi rumit. Seperti yang diketahui, Marc Marquez sendiri telah mengatakan sangat ingin turun dalam balapan tahun ini, setidaknya melakoni 1 atau 2 Grand Prix. Namun demikian, Honda tak ingin mengambil risiko dan merasa tes resmi menjadi pilihan yang terbaik. Jika pembalap 29 tahun itu tak bisa mengikuti tes di Misano, maka yang berikutnya akan digelar di Valencia setelah musim berakhir. Alberto Puig merasa itu akan sulit bagi Honda karena akan membangun motor untuk MotoGP 2023 dari nol. Tes di Misano sangat penting. Jika dia tidak bisa ikut ke San Marino, maka yang berikutnya akan digelar di Valencia. Ujarnya, jika Marc tidak bisa hadir di sana, maka kami akan memasuki musim sama seperti sebelumnya. Kami memang memiliki 2 pembalap saat ini. Tanpa Marc kami dapat bertanya kepada Paul Espargaro, dan test reader kami Stefan Bradl. Tetapi yang paling mengetahui motor dan yang bisa membantu adalah Marc. Jika dia tidak ada di track, itu akan membuat pekerjaan kami makin sulit. Pungkas Alberto Puig. Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Hasil race MotoGP Austria 2022 telah diketahui pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022 malam. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berhasil keluar menjadi juara di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Kemudian di posisi kedua dan ketiga secara beruntun diikuti oleh Fabio Quartararo, Yamaha Monster Energy, dan Jack Miller, Ducati Lenovo.
Sementara itu Enea Bastianini yang jadi pole position harus menyudahi balapan lebih dini karena masalah pada motornya. Di sisi lain Alex Espargaro, Aprilia Racing, kembali gagal podium lantaran harus puas finish ke-6. Balapan MotoGP Austria 2022 berlangsung ketat. Francesco Bagnaia tampil menggila sejak balapan dimulai. Meski start dari posisi kedua, ia langsung menyelak Enea Bastianini, yang menempati pole position sebelum satu putaran. Di sisi lain nasib sial justru menimpa pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, yang terjatuh di tikungan keempat. Selanjutnya persaingan ketat terus terjadi di urutan teratas. Sampai 2 lap awal berlangsung, Francesco Bagnaia masih memimpin balapan. Memasuki lap kelima, Enea Bastianini mengalami masalah pada motornya di tikungan keempat. Ia pun harus menyudahi balapan lebih dulu dan gagal finish di sirkuit Red Bull Ring. Kondisi itu membuat Fabio Quartararo mengalami keuntungan. Ia berhasil menempati peringkat keempat, di belakang Jorge Martin, yang ada di posisi ketiga. Persaingan seru terjadi di urutan 2 teratas, antara Francesco Bagnaia dan Jack Miller. Dua pembalap Ducati Lenovo itu saling bertarung untuk posisi pertama. Selanjutnya ketika balapan tersisa 11 lap lagi, Fabio Quartararo berhasil mengambil keuntungan dari kesalahan Jorge Martin. Pembalap pramak Ducati itu terlalu melebar, alhasil Fabio Quartararo yang berada di urutan keempat, bisa mengambil alih posisi Jorge Martin untuk mengisi urutan ketiga. Sementara dominasi Francesco Bagnaia tak terpatahkan memasuki 10 lap terakhir. Jack Miller yang tadinya terus menempel ketat rekan setimnya itu, justru tampak berjarak menjauh dengan Francesco Bagnaia. Momen dramatis pun terjadi ketika balapan tersisa 3 lap lagi. Fabio Quartararo secara mengejutkan berhasil menyalip Jack Miller di tikungan kedua. Sejak saat itu Fabio Quartararo tampak ambisius mengejar Pecco, yang ada di posisi pertama. Namun Pecco tampak tak terkejar. Hingga akhirnya Francesco Bagnaia berhasil juara MotoGP Austria 2022, diikuti Fabio Quartararo kedua dan Jack Miller di tempat ketiga. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.